Selamat pagi dan selamat beribadah dalam minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita akan menghayati dan mensyukuri kasih Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan persekutuan jemaat GPIB Pancoran Rahmat. Sehingga tepat di hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, kita boleh mencapai 22 tahun. Langkah gumul juang dalam karya pelayanan. Sungguh, sebuah pengalaman iman yang luar biasa yang patut disyukuri. Oleh karena itu, mari kidungkan pujian syukur sebagai ungkapan terima kasih untuk penyertaannya bagi kita semua. Bersama kita menyanyikan pujian dari Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Perjalanan 22 tahun ini sungguh sangat tidak mudah. Beragam cerita manis, namun kadang diselingi pula oleh kisah pahit karena pikir tak sejalan maupun langkah tak seirama, mewarnai kisah gumul juang Pancoran Rahmat. Kendati demikian, derap pelayanan ini tetap bergerak. Semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saat ini, ketika perjalanan umat memasuki usia 22 tahun, setahap demi setahap, kerinduan selama berpuluh tahun perlahan mulai tampak terwujud. Sebuah gedung telah diberikan Tuhan dan telah dapat difungsikan untuk beberapa aktivitas pelayanan. Hubungan baik dengan masyarakat sekitar pun telah dibangun untuk membina sebuah kerjasama positif yang membawa manfaat bagi semua dan terlebih demi menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di mana persekutuan ini hadir. Mari sejenak membuka ingatan melalui kisah bergambar yang memperlihatkan betapa Tuhan itu baik. Bapa
Umat Tuhan, kumpulan potret yang telah ditayangkan merupakan saksi bisu bagaimana karya Tuhan Allah bagi persekutuan ini untuk mewujudkan kerinduan 22 tahun Jemaat Pancoran Rahmat. Saat ini, mari katakan kepada Tuhan bahwa Ia sungguh baik, bahkan teramat baik. Tuhan sungguh baik, Ia teramat baik. Umat yang bersyukur, sekarang marilah berdiri dan dengan hati yang dilingkupi syukur, madahkanlah pujian bagi namanya yang kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan persekutuan kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi akan persekutuan kita di saat pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 pada ayatnya yang ke-16 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah nats pembimbing, dan terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kau pegang tanganku, Bapa.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, betapa tinggi dan mulia nama-Mu, besar kasih setiamu dan ajaib perbuatan tangan-Mu. Hari ini kami berada dalam arak-arakan syukur atas 22 tahun kasih Tuhan bagi jemaat GPIB Pancoran Rahmat. Perjalanan panjang disertai segala kisah di dalamnya yang membuat kami tertunduk sadar bahwa bukan karena usaha kami jemaat ini boleh berdiri. Ampuni bila kami bermegah dan juga yang membuat kami mengerti bahwa tak sekalipun Engkau meninggalkan kami di tengah proses pendewasaan jemaat ini. Semua semata-mata hanya karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Bangunkan semangat persekutuan disertai kerendahan hati, agar segala upaya membangun iman jemaat dan menyiapkan rumah Tuhan berjalan dalam tuntunan kasih-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita. Di hari penuh sukacita ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 hingga 16 akan menjadi refleksi kita di hari ini dalam sukacita 22 tahun Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok. Dan ketika kita telah mempersiapkan akan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapa Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih-Mu dalam langkah gumul juang jemaat Pancoran Rahmat yang boleh menapaki 22 tahun kehidupan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap cerita manis, tapi juga cerita pahit yang mungkin mewarnai perjalanan hidup bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami tetap dapat bersekutu memuliakan nama-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab, merenungkannya dan berrefleksi darinya, kami boleh mengerti
kami boleh jadikan pedoman, dan kami boleh memaknainya dalam langkah gumul juang kami ke depan sebagai persekutuan maupun sebagai pribadi dan keluarga. Hamba-Mu yang terbatas berkenanlah Engkau pakai, sehingga apa yang terucap sungguh apa yang mau Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam catatan-catatan awal yang diberikan oleh penulis Lukas, baik pada peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dan juga ketika kenaikan Yesus ke sorga. Ya, dalam catatan Injil Lukas pasal 24 maupun dalam catatan Kisah Para Rasul pasal 1 pada ayatnya yang ke-8 dan 9, terungkap di sana sebuah janji Kristus, janji Yesus, bahwa para murid akan menerima kuasa dari Tuhan Allah. Ya, dalam Lukas 24 pada ayat 48 sampai 49 dikatakan di sana, kamu adalah saksi dari semuanya ini.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Itu dari Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Lalu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan di sana, tetapi ini peristiwa sebelum Yesus terangkat naik ke sorga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada satu janji bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas para murid, maka mereka yang adalah saksi-saksi Kristus itu akan menjadi orang-orang yang memperlihatkan berbagai tanda mujizat dari Allah. Tanda mujizat apa saja? Mari kita lihat dalam catatan yang ditulis Markus pada pasal 16, Markus 16. Pada ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18 dikatakan di sana, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itulah tanda-tanda ajaib yang Yesus janjikan akan mampu dilakukan oleh para murid. Dan janji itu tergenapi dalam bacaan kita di saat pagi hari ini. Perhatikan di ayat 12 bacaan kita Ibu Bapak Saudara. Ayat 12 dan ayatnya yang ke-16. Dikatakan di sana, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Lalu lihat ayat 16. Dikatakan di sana, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan semua mereka disembuhkan. Jadi kita lihat Ibu Bapak Saudara, janji Kristus, janji Yesus kepada para murid salah satunya tergenapi dalam bacaan kita di mana mereka pada akhirnya membuat mujizat-mujizat di antara orang banyak. Sehingga apapun yang dibawa kepada mereka, sakit apapun bahkan diganggu roh jahat, semua menjadi sembuh. Itu artinya apa? Artinya kuasa Allah itu bekerja dalam diri mereka. Kuasa Allah bekerja dalam diri para rasul untuk memperkatakan, untuk menyaksikan akan kebaikan Allah di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Itu poin pertama yang kita lihat dalam catatan kita di saat pagi hari ini. Bahwa karya Allah itu hadir, ya, dapat dilihat dari hidup orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepada Dia. Poin pertama. Poin kedua, mari Ibu Bapak Saudara perhatikanlah pada ayat 13 dan 14 bacaan kita. Dikatakan di sana, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 13 dan 14 memperlihatkan dua kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama memperlihatkan orang-orang yang takut bergabung dengan komunitas orang percaya itu. Karena apa? Karena mereka takut menghadapi persekusi, penganiayaan oleh komunitas Yahudi yang menganggap
menyebut komunitas Kristen pada waktu itu sebagai bidak. Mengapa demikian? Karena mereka berpikir bahwa Yesus itu bukanlah Mesias. Padahal ibu bapak saudara, kesaksian para nabi dalam kitab Perjanjian Lama memperlihatkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan semua karya yang dilakukan Yesus adalah karya Allah di tengah-tengah kehidupan umat. Itu alasannya mengapa orang-orang lain takut untuk bergabung dengan komunitas orang-orang percaya ini. Tetapi di pihak lain, situasi yang lain justru tidak menghalangi akan karya Allah yang memanggil orang banyak lebih kepada Dia, percaya kepada Dia. Itu ayat 14. Jadi betul ada orang-orang yang takut, betul ada orang-orang yang tidak berani bergabung dengan mereka, tetapi pada pihak yang lain dicatat juga bahwa makin bertambah jumlah orang yang percaya pada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang kita belajar pada pokok yang kedua, bahwa karya Allah, pekerjaan Allah tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Jadi walaupun ada orang-orang yang takut, tapi ada juga mereka yang tetap berani untuk mengaku bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan, pengikut Yesus Kristus yang setia. Jadi pokok kedua kita belajar ibu bapak saudara bahwa pekerjaan Allah, karya Allah tidak pernah dapat dibatasi dan dihalangi oleh apapun dalam dunia ini. So poin yang ketiga, mari perhatikan ibu bapak saudara. Kita lihat ayat 15. Dikatakan di sana, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya, ini lihat, apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Nah ini jeleknya, ya. Karena mereka ada dalam satu komunitas, ya, satu masyarakat yang juga tercampur dengan orang-orang yang masih percaya pada ilah-ilah, pada dewa-dewa. Sehingga Petrus, dalam hal ini disebut ya, salah satu rasul Petrus, ya, dengan kuasa yang dimiliki dari Tuhan Allah. Dikatakan mereka berpikir kena bayangan Petrus saja orang sembuh. Ya. Ini sama Bapak Ibu Saudara, kalau di daerah-daerah di pedalaman gitu ya. Kadangkala orang berpikir itu toga itu ada khasiatnya gitu ya. Nah, atau misalnya Ibu Bapak Saudara kepercayaan kalau anak bayi gitu dikasihin apa tuh? Dikasihin jarum, dikasihin gunting, sama kalau dia orang Kristen dikasihin Alkitab. Karena dipikir bisa mengusir setan. Ya kan? Di daerah-daerah toga pendeta itu dianggap jimat. Jadi kalau nolak setan, nolak bala, gitu ya. Nah, itu ada loh Bapak Ibu, jangan salah. Ya. Ada juga air anggur perjamuan kudus, roti perjamuan kudus. Kau dianggap itu bisa mengusir bala. Nah kau aneh kan, tapi nyata Bapak Ibu Saudara, nyata. Dan jangan heran, lah ini aja katanya kena bayangan Petrus aja. Coba ayat berapa tuh? Ayat 14 kan? Supaya apabila Petrus lewat setidaknya bayangannya mengenai. Lalu ngapain kalau bayangannya gitu? Bisa sembuh gitu maksudnya. ini kan memperlihatkan ibu bapak saudara. Apa sih yang bisa kita lihat bahwa ternyata orang bisa salah mengerti dengan karya Allah dalam hidup seseorang. Itu kita perlu hati-hati. Itu perlu kita hati-hati ibu bapak saudara. Bagaimana dalam kehidupan sekarang? Misalnya ada orang yang dengan karunia yang dia miliki, Tuhan berikan misalnya dia karunia untuk dia berdoa dan orang itu menjadi sembuh. Akhirnya yang dipuji-puji adalah siapa? Orang itu. Bukannya Tuhan Allahnya. Nah ini. Poin yang ketiga kita belajar berhati-hatilah. Jangan sampai kita menduakan Tuhan Allah. Ya, karena manusia, apapun karunia yang dia miliki, itu semua datangnya dari Tuhan Allah.
jadi kesembuhan, ya, kelepasan dari roh-roh jahat atau apapun itu, karunia-karunia Roh Kudus yang dimiliki seseorang itu dari Allah. Dan untuk memuliakan Allah, jangan pernah kita mengagung-agungkan akan orang-orang yang memiliki karunia-karunia tertentu, seakan-akan akhirnya dia menjadi lebih penting daripada Tuhan Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Jemaat Pancoran Rahmat bersuka cita. Ada 22 tahun perjalanan pelayanan yang sudah kita alami. Bapak Ibu Saudara, di 22 tahun ini, at least 2 tahun ke belakang ya. Dari mulai 2019 ketika kita mendapatkan gedung ini. Ya. Siapa yang menyangka, siapa yang bisa pernah berpikir bahwa pada satu saat Pancoran Rahmat setelah pindah-pindah sana sini bisa punya gedung ini. Ya. Itu pada tahun ke-20 Ibu Bapak kita dapat gedung ini. Itu kan puji Tuhan Ibu Bapak Saudara. Lalu siapa yang bisa berpikir, bisa menyangka bahwa kita bisa melakukan aktivitas di tempat ini. Ya. Pandemi COVID-19 menghantar kita akhirnya memakai gedung ini untuk aktivitas tapping video. Mempersiapkan ibadah-ibadah untuk dipakai atau di-share di YouTube. Ataupun di website Pancoran Rahmat. Siapa yang pernah berpikir demikian? Siapa pernah bisa menduga dan memprediksi bahwa kita bisa memiliki hubungan yang positif dengan warga sekitar, dengan lingkungan sekitar, dengan unsur muspika yang ada? Siapa yang pernah berpikir demikian? Siapa yang pernah membayangkan bahwa tempat kita ini akan menjadi posko kampung Pancasila? Siapa yang bisa berpikir demikian? Siapa Bapak Ibu? Siapa yang bisa berpikir Bapak Ibu? Beberapa waktu lalu dengan laporan dari panitia, di pandemi ini Bapak Ibu tahukah berapa jumlah dana yang kita dapatkan pada saat pandemi? Kurang lebih Ibu Bapak Saudara, sekitar 200 sampai 300-an juta. Siapa yang bisa pikir pandemi itu loh, gitu loh 2019 sampai dengan sekarang. 2020 sampai dengan sekarang kita bisa dapat dana sekitar 200 sampai 300-an juta. Siapa yang berpikir kita bisa melakukannya? Perjalanan jemaat ini 22 tahun adalah bukti bahwa Tuhan berkarya di tengah kita. Poin pertama, bahwa karya Allah itu hadir dalam hidup umatnya. Karya Allah hadir dalam persekutuan jemaat Pancoran Rahmat. Kita boleh ada sampai dengan saat ini. Kita boleh berkarya sampai saat ini. Kita boleh beribadah sampai saat ini. Kita boleh membangun relasi dengan sesama saat ini. Semua karena Tuhan. Dan karena itu bersyukurlah untuk kasih Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Poin yang kedua, kita belajar berefleksi dari perenungan di saat hari ini. Dalam ulang tahun kita Ibu Bapak Saudara. Bahwa sesungguhnya ya, karya Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tidak bisa dibatasi Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan kan, kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa tempat ini akan dijadikan kampung Pancasila. Kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa tempat ini akan dijadikan tempat perjumpaan dengan saudara-saudara kita yang lain yang di luar kita. Dan kemudian kita melakukan pertemuan santunan bagi anak yatim. Mereka beribadah di tempat kita. Siapa yang pernah membayangkan hal itu? Siapa yang pernah membayangkan tempat ini menjadi tempat vaksinasi massal bagi kelurahan Mampang? Siapa yang menggunakan? Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Itu karya Tuhan. Dan karena itu Ibu Bapak Saudara, karena itu karya Tuhan, maka jangan pernah kita meragukan akan karya Tuhan dalam hidup kita. Keterbatasan yang ada, pandemi COVID-19 atau apapun itu tidak boleh menjadikan pikiran kita sempit dan berpikir bahwa kita tidak bisa bergerak karena situasi ini. Salah. Kita bisa melakukan banyak hal karena Tuhan yang berkarya di dalam kita. Pokok ketiga Bapak Ibu perhatikan dalam bacaan kita di ayat 12b.
Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam garis bawahi persekutuan yang erat. Para rasul berkarya, para rasul bersaksi dengan pengajaran dan juga dengan tindakan-tindakan mereka. Dan mereka melakukan semua orang percaya berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Pertanyaan reflektif buat kita ibu bapak saudara. Ketika gedung ini sudah ada, ketika Allah sudah berkarya sampai dengan detik ini, apakah jemaat Pancoran Rahmat dengan seluruh elemen yang ada di dalamnya merasa memiliki akan gedung ini, merasa untuk mau bersekutu lebih semangat lagi dari hari ke hari karena Tuhan sudah memberkati kita? Apakah persekutuan yang erat itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Bapak Ibu, kita punya 88 kakak. Ibadah doa setiap hari Jumat, Bapak Ibu tahu yang hadir berapa? Tidak sampai 15 orang. Padahal doa itu mau dibuat untuk apa? Untuk gedung ini, untuk jemaat ini. Yang 200 sekian orang itu. Yang hadir ibadah berapa? 10-15, top 15. Itu ada gerakan Roh Kudus tuh, makanya 15. Kalau kita mau melihat Tuhan berkarya lebih luar biasa, maka satukanlah hati dan pikiranmu dalam persekutuan-persekutuan untuk mendoakan akan jemaat ini. Dan kita akan lihat Allah berkarya dalam persekutuan kita. Jangan cuma puas dengan, oh panitia ada panitia. Oh ada ibu pendeta, ada Pak Wemi, ada Pak Freddy. Jangan! Mari bersama-sama, bersekutu bersama, memuji Tuhan, berdoa, bergumul bersama, berpuasa bersama. Karena perjalanan ini masih panjang. Oleh karena itu ibu bapak saudara, di saat ini saya undang semua kita bapak ibu. Mari topang pekerjaan perjalanan iman kita ini bersama di dalam doa dan di dalam persekutuan yang erat. Mari tunjukkan Bapak Ibu. Entahkah itu dalam janji iman kita, persembahan-persembahan syukur kita untuk pembangunan, ataupun juga Bapak Ibu dalam ibadah-ibadah doa di hari Jumat. Tunjukkan bahwa kita betul-betul bisa sehati. Tunjukkan bahwa kerinduan beribadah di sini adalah kerinduan bersama, bukan hanya segelintir orang. Dan buktikanlah bahwa ketika kita bersehati, Tuhan bekerja lebih dahsyat untuk kita. Selamat ulang tahun, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beserta kita, sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merespon firman-Nya, mari kita kidungkan Gita Bakti 225. Dari semula telah Kau tetapkan
When your life's alone, can't see the light of day. When your hope is gone, when you second guess your fate, when you turn around and realize that no one else believes in you, only yourself. Can't find a way to breathe. Can you right the wrong that has brought you to me? Keep on believing you'll survive, and all that's left is what inside. So you let go of love that holds on. When you close your eyes, never tell me wrong. You surrender half a life to me, sacrifice, but do it all makes right. Hidup kita berarti karena Tuhan. Jemaat kita boleh ada, berjalan dalam karya kasih-Nya, dan semua itu karena kebaikan Tuhan. Saat ini mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dan biarlah dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, sungguh Engkau sangat baik dan luar biasa baik. Kami boleh Engkau hantar untuk menapaki tahun ke-22 dari perjalanan gumul juang Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Terima kasih untuk semua pengalaman iman. Terima kasih untuk karyamu yang luar biasa Tuhan, yang kami boleh lihat hari demi hari, yang tidak pernah terpikir dan bayangkan sama sekali dalam pikiran dan benak kami Tuhan. Tapi Engkau nyatakan bagi kami. Sungguh Engkau sangat baik dan luar biasa baik Tuhan. Terima kasih untuk 22 tahun yang Engkau beri. Terima kasih untuk pemeliharaan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk semua pengajaran iman yang Tuhan beri bagi kami. Dan terima kasih karena kami boleh bersekutu di hari ini. Bapa, tolonglah kami, seluruh kami Bapa, seluruh elemen persekutuan ini, baik jemaatmu, baik anggota majelis jemaat, pengurus ke-6 pelkat, komisi, panitia, BPPJ, pegawai kantor, koster, semua Tuhan. Biarlah semakin kami boleh menyatukan hati, pikiran kami, bergerak bersama, bergandengan tangan, menggapai akan saat-saat ketika Tuhan menuntun langkah kami untuk boleh mencapai asa kami beribadah di gedung yang sudah Tuhan anugerahkan ini. Tapi di atas dari semua itu Tuhan, biarlah kerinduan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat di tempat ini Bapa. Kiranya boleh sungguh-sungguh nyata dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah berkarya bagi kami. Dan karena itu kami pertaruhkan perjalanan selanjutnya, persekutuan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di saat pagi hari ini Bapa, kami mau berdoa. Biarlah Engkau terus tolong kami, satukan hati kami. Dan semua karya-karya yang kami kerjakan dalam persekutuan ini, baik terkait dengan pelayanan maupun proses pengurusan izin prinsip, meningkatkan relasi kami dengan sekitar, maupun untuk kami melakukan beragam aktivitas pelayanan lainnya. Biarlah Tuhan berkati termasuk proyek pembangunan kami. Biarlah semua berjalan seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Di hari ini Bapa, kami mau berdoa. Dalam sukacita ini kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang bergumul dalam sakit mereka yang berkepanjangan. Kami ingat akan keluarga atau Bapak Fredrik Sahertian dan Ibu Audrey Sahertian, Bapak Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Elsia Pranoto, Ibu Maynard Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yulia Napitupulu, dan Bapak Victor Tumanseri. Kasih setia Tuhan menghampiri selalu kehidupan mereka. Dan kiranya di tengah-tengah pergumulan sakit berkepanjangan yang Tuhan izinkan ataupun dalam proses pemulihan, mereka semua akan mengalami sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, dan juga anggota keluarga mereka. Dan mereka akan terus berharap dan bersandar hanya pada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Bapa,
Bagi keluarga-keluarga kekasih kami yang kami doakan di minggu ini. Keluarga Bapak Frederick Sahertian, keluarga Ibu Tiur Siregar, keluarga Bapak David Sigar, dan keluarga Bapak Ferry Tampu Bolon. Biarlah kasih dan setia Tuhan tidak pernah jauh dari keluarga-keluarga ini Bapak. Dalam seluruh kehidupan mereka dan gumul juang mereka, kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Bapa, menyerahkan akan saudara-saudara kekasih kami yang bertambah usia sepekan ke depan. Biarlah penuhkan sukacita mereka Tuhan, sehingga sungguh-sungguh damai dan sukacitamu akan selalu mereka nikmati dan syukur kepadamu akan senantiasa dipersembahkan bagimu ya Bapa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami tetap mendoakan akan proses pembangunan dalam jemaat kami. Semua kebutuhan dana yang kami butuhkan Tuhan berkati. Dan biarlah untuk tim yang di masa transisi ini Tuhan, tim kerja di masa transisi ini yang berproses dalam proses pembangunan yang ada untuk pekerjaan-pekerjaan renovasi di gereja ini Tuhan. Baik terkait dengan pemasangan instalasi listrik, juga pemasangan RAM di dua sisi dan pengecatan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan cukupkan setiap sen dana yang kami butuhkan. Dan biarlah Bapa, perlahan namun pasti, bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan ini dapat kami pakai dan akan terasa nyaman untuk semua aktivitas yang Tuhan perkenankan kami lakukan di tempat ini. Terima kasih Bapa Maha Baik dalam upaya terus meningkatkan hubungan kami dengan masyarakat sekitar. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Kerinduan kami Tuhan, agar Tuhan gerakan hati masyarakat di sekitar kami, seluruh unsur muspika di sekitar kami, untuk mereka boleh memperlihatkan atensi, memperlihatkan akan keinginan untuk memberikan kepada kami kesempatan agar kami bisa memiliki izin prinsip di tempat ini dengan tanda tangan, 60 tanda tangan, maupun dengan hal-hal lain yang boleh menopang kami untuk boleh mewujudkan kerinduan kami memiliki izin, prinsip dan beribadah di sini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Karena sepanjang perjalanan hidup ini, kami sudah lihat, kami sudah saksikan betapa Tuhan luar biasa bagi jemaat kami. Kepadamu kami pertaruhkan perjalanan selanjutnya dari persekutuan kami. Kami juga tetap mendoakan bangsa negara kami. Kami tahu, yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Di tengah pergumulan pandemi COVID-19, kami yakin Tuhan tetap menjaga menyertai kami. Tuhan akan tolong bangsa kami untuk boleh memerangi pandemi ini dengan berbagai upaya pemerintah yang boleh berkolaborasi dengan beragam pihak, sehingga giat vaksinasi boleh terus terlaksana dan akan tercipta kekebalan komunitas yang akan membuat bangsa kami boleh hidup sejahtera dan hidup berdampingan dengan COVID tanpa lagi jatuh tersungkur karena pandemi ini ya Tuhan. Mereka yang mengalami beragam masalah terkait dengan pandemi ini, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Mereka yang terpapar COVID, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena COVID, Tuhan tolong berikan penghiburan-Mu yang sejati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Tim dokter, juru medis, seluruh pihak rumah sakit yang mengupayakan terbaik untuk menolong saudara-saudara kami yang terpapar, Tuhan berkati. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kehidupan kami seminggu ke depan kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur dan bagi semua yang sudah melayani bersama di saat pagi hari ini, berkenanlah Engkau memberkati kami semua. Dan biarlah damai dan sukacita-Mu melimpah selalu bagi kami. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang
sebagai persembahanku. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya.
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam pujian syukur.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami padamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA, hari Minggu PT, dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam senantiasa mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Maggie Claudia Leona Huai STH yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang bertugas, Ibu Grace Hutubesi dan Saudari Joheni Hutagalung selaku pemandu lagu, Saudara Jerry Mangual selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Roland Suma, Saudara Jimmy Simatupang selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi, ibadah Pelkat GP, disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 19 WIB sampai selesai. Pelayan firman Ibu Pendeta Maggie Huai STH, pelayan liturgi Saudari Ara Salamoni dengan menggunakan atau media aplikasi Zoom Meeting. Ibadah keluarga disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 19 WIB sampai selesai. Pelayan firman Diakan Frederick Hutubesi, pelayan liturgi Penatua Ronia Dimalo. Video renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link http://gpib.pancoranrahmat.org atau melalui YouTube GPIB Pancoran Rahmat Depok. Ibadah Pelkat PKP disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 18 WIB sampai selesai. Pelayan firman Penatua Ronia Dimalo
Pelayan liturgi Ibu Dwi Prasetyo, media aplikasi Zoom Meeting. Ibadah Pelkat PKLU disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKLU bahwa ibadah PKLU akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 pukul 11 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Megi Huai, pelayan liturgi Ibu Ragini Sigar, aplikasi atau Zoom Meeting. Berkenaan dengan kegiatan ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan meeting password akan diinformasikan kemudian melalui WA Group Presbiter, sektor pelayanan maupun unit misioner. Bidang informasi Litbang, ucapan selamat ulang tahun. Majelis jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 14 Agustus 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpib.pancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah ke tengah kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai yang terang abadi, menabur kasih bagi dunia yang lesat. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Bila kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berkebenaran, berilah kami roh setia untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.